Kalian pecah mic dia ini bukan karena permasalahan konflik antar band ya, cuman gue bebas. Dari Kenapa, Pak? Napi ya? Iya. Kasih. Sama istri. Kang Dani, mari kita pulang. Oke, jadi lu dikasih rokok. Langsung ada rokok. langsung ada rokoknya. Saktinya Komtung, gibah, hanya gibah. Mengundang saya nunggu masuk penjara. Dikasih. Jadi lu di penjara, terus sini lu kasih rokok diisep. Iya. Terus Itu kan jadi lu bingung antara orang ini baik bener atau ada maksud di balik itu. atau rokoknya ditaruh di bowl. Nah, gitu kan nggak tahu ya maksudnya. Masalah di pantat gua. Iya, maksudnya nggak tahu gitu. Udah kita isup, ternyata dari pantat kan gitu. Akhirnya udah kita menghargai, gua sama Dani, udahlah kita isep aja isep. Terus isep dua isepan, kita balikin lagi. Oh nggak enak bang gitu. Terus udah gitu, kata si Dani, gua akhirnya kan menyingkir nih, nggak di itu lagi. Terus si Dani bilang, "No, udahlah ya kalau emang apapun, kalau sampai nyentuh Bool sama nyentuh Anwarudin berantem lah ya udahlah Dana, bodo amat lah gitu." Itu kamar udah brengos semua, brengos itu preman nih istilahnya nyebutnya. Udah kayak jager-jager semua gitu, masih muda-muda sih tapi orangnya banyak, ada belasan lah gitu. Anjing lah, udahlah gitu. Udah gitu petugas Pak Polisi masuk, udah lu mah nggak kita masukin ke kamar yang ini, nggak masukin kita kamar yang itu, kita masukin kamar yang udah baik-baik aja lah. Bukakanlah satu kamar isi 3 orang, lebih serem. Yang kata McD itu badannya gede. Iya, gede. itu 3 orang nih. Yang satu itu gemuk gitu, kayak mukanya serem banget, diem aja gitu. Yang satu badannya kayak Advent bangun. Nah, kayak gitu. Ya satu lagi paling muda tapi muda kayak tukang pukul gitu. Anjir. Itu aku siap menjepit bol. Siap-siap mataharimu. Ini yang tadi preman semua, yang ini sih premannya bukan dia yang gebukin tapi nunjuk orang bisa mati. Wah, anjir. Akhirnya tapi pas di situ Tapi ternyata baik banget. Mereka ini abang-abang yang emang dalam tanda kutip itu mengayomi banget. Udah lalu di sini maksudnya gak usah takut, dia bilang lu bukan orang jahat. Dia yang ngajarin banget lah, banyak ilmunya ke gua, ke Dani, dan memang sampai di lapas pun mereka tetap membantu gitu, maksudnya membantu dalam artian ngarahin ke yang bener gitu, bukan kamu di sini aja ya. Ambil colin. Enggak dong, gila lu, gua yang nyolek. Soalnya temen gue pernah cerita waktu SMA dia pernah ditangkap di penjara karena tawuran. Ditangkapnya paling berapa hari tapi dikerjain sama napinya. Oh iya. Main coli-colian. Iya. Temen gue sama temennya itu cowok sama cowok coli-colian. Kan udah yang nyebelin katanya temennya malah keluar. Kok lu keluar? sorry. Lu gitu gak nih gini? Enggak, kalau itu ada, jadi gini, biasa rata-rata. Tapi beneran pernah kejadian gitu ada? Gue nggak pernah di depan mata gue, cuman denger cerita-ceritanya pernah katanya. Jadi dibedakan lah istilahnya. Kalau di kita tuh dibedain dia kriminal apa narkoba nih gitu. Karena kan di Indonesia kan kebagi dua sebenarnya. Kriminal lebih parah kan? Kriminal itu pelanggaran-pelanggaran selain narkoba lah, kayak penipuan, pemerkosaan, pencabulan. Yang paling parah itu biasanya pemerkosa. Karena orang pada benci lah maksudnya sama pemerkosa gitu. Anjing Pemerkosa itu ya banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Cuman gue sih di depan mata kepala gue nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngalamin. Karena gitu. lo melakukan sambil merem ya? Karena kan gue dimasukin dari belakang. Nah, terus setelah ditaruh di penjara itu baru dipindahin ke sini. Wah, itu juga dalam otak itu kan. Lu karena ngelihat posisi awalnya kayak gitu. Iya. Pikiran lu di sini kayak gitu juga. Wah, lebih parah dong Pak bayangannya. Dan seumur hukuman kan di sini. Misalnya kita dihukum setahun ya setahun. Kalau di sana kan maksimal kita 4 bulan. Jadi kalau ini yang belum tahu, jadi kita tuh kalau sebagai terdakwa itu kita dikasih waktu itu 4 bulan kejaksaan itu. Sampai bukti-bukti lengkap. Polisi itu harus menyusun berkas kita sampai P21 itu selama 4 bulan, 120 hari. Kalau lebih dari 120 hari berkas kita belum P21 itu kita harus dibebaskan demi hukum gitu. Nah, gua kemarin itu dari 120 hari maksimal itu 100 hari. Kebetulan langsung jadi ya? Iya. Hari kedua? Tapi enggak. Oh enggak. BT-nya adalah istilah dipelekin. Jadi
lu jatah 120 hari nih. Orang kan bisa ada yang sebulan udah P21. Jadi cepet istilahnya cepet sidang, cepet putus gitu. Gue nih panjangnya sampai 120 sampai 100 hari lebih seminggu, Pak. Gitu kayak anjir udah mau bebas tapi ternyata P21. P21. Ada lagi temen gue itu 120 hari nih 4 bulan. Dia itu baru P21 3 bulan lebih 4 hari, sisa 3 hari. Sisa 3 hari. Anjing lu. Sisa 3 hari kayak wah, tidak Sengaja. jadi. Oh, gitu. Tapi ya itu nggak usah sedih, maksudnya itu kan dipotong masa tahanan Potong masa juga. tahanan. Cuman ya BT-nya ya lu nggak lu nggak dipindahkan ke lapas terus. Nggak dipindahkan ke lapas Secepat dulu. itu. Secepat Tapi akhirnya itu. pas kesini langsung, kayak gini ternyata. Pindah ke sini tuh gue langsung kayak di depan tuh ngadepin petugas, anjir gitu kayak. Dari sini nggak usah sosok preman. Sini banyak yang lebih preman dari. Apaan lu masang tato lo gitu kan? Enggak, ya kebetulan waktu itu sama gue ada ditanya kan kasusnya. Kamu apa? Narkoba. Kamu apa? Narkoba. Kamu apa? Mabuk, Pak. Wah, Kenapa mabok di penjara? tapi dia ketika mabuk membunuh orang. Maboknya serem ya Anda, maboknya serem ya. Di situ ada berhadapan dengan kayak gitu ya. Di mana yang lu di luar nggak pernah kan lu ketemu lu mabuk bunuh orang. Tidak ada. Di sini banyak. Bangset. Kayak itu semua yang tidak ada tidak pernah lu bersentuhan, hanya bersentuhan di berita orang mabuk bunuh. Akhirnya lu mengalami. Jadi teman. Happy dong, happy. Iya. Anjing. Akhirnya tapi di sini pas kesini ternyata tidak semengerikan yang lu kira. Udah. Dan ternyata, nah itu yang gue pelajarin juga bahwa dalam bayangan kita, wah napi-napi ini, dan mungkin teman-teman juga di luar bayangannya adalah napi-napi ini orang yang bermasalah, orang yang susah diatur, orang yang hidupnya tuh dengan kekerasan. Ternyata di sini gue membuktikan bahwa benar. Enggak. Tapi yang keren ini loh. Ada tuh. Di sini ada kampusnya, Ada kampusnya. kuliahnya bangsat. Di sini jadi satu-satunya di Indonesia bahwa ada Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang ini, mereka itu ada program yang namanya Kampus Kehidupan. Itu beneran, gua pun bahkan ya yang baru gua udah di sini pun awal-awal tuh gua kira kampusnya ya kampus-kampus ala-ala lah gitu. Ternyata kampus bener, Pak. Beneran kuliah beneran untuk sarjana hukum. Jaranya sarjana hukum, jadi saat lulus menghukum diri sendiri. Aku bodoh, aku memakai sabu, aku dihukum dengan 4 tahun. Tapi keren sih, tadi gua beberapa juga ada mahasiswanya. Iya, emang beneran mereka sekarang udah semester 5 deh kalau nggak salah. Itu jadi diambil dari seluruh lapas di Indonesia, diseleksi yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Tapi kalau lulus gimana? Kalau lulus, sarjana di sini, lulus. Ya lulus doang tapi nggak bebas. iya, kalau hukumannya lebih dari 4 tahun dia begitu lulus ya tetap di sini dulu sampai dia lulus. Ada kemarin udah bebas tapi belum selesai ini, dia tetap harus kuliah ke sini. Oh, tetap masuk harus penjara gitu. Karena kalau enggak dia udah bebas nih, dia kuliah nggak dilanjutin, dia dicari. Karena ini kayak semacam beasiswa yang dari negara bayarin. Mungkin dia kalau dia kabur dari sini nggak lanjutin kuliah, dia di penjara lagi. Kasusnya apa kamu kabur dari kuliah? Anjing. Tapi tadi gue baru tahu loh, ternyata satu Gradel itu ternyata ini ya ditutup, termasuk kamar-kamar lo ditutup. Iya, semua di Grendel. Satu kamar berapa orang? 14, rata-rata 14. Ada yang aula itu dia satu hall gitu 100 orang lah. Dan dikunci dari jam 4:30 sore ya? Jadi jadwalnya pagi itu dibuka jam 7:30 pagi. 7:30 pagi. Itu bebas keluar sampai 11:30 siang. 11:30 siang, kalau ada yang mau sholat di masjid boleh sholat. Apa 11:30 siang? Ya, sholat zuhur di masjid dulu, setelah itu balik apel siang. Apel siang itu sampai 1:30 kita makan di kamar, terus istirahat lah gitu. Setelah itu 1:30 dibuka lagi Grendelnya. Buka Grendel, bebas tuh mau ngapa-ngapain lah gitu. Coli boleh. Mau coli boleh Depan gitu. ikan. Terus udah gitu ada yang mau sholat zuhur, sholat asar nanti, terus atau olahraga itu boleh sampai 4:30. 4:30 balik lagi ke kamar sampai terus sepanjang malam baru dibuka lagi 7:30. Anjing. Berarti lu di kamar ya udah gitu, karena akrab sama 14 orang itu ngobrol-ngobrol. Iya, akrab. Ini masih mending ya. Ini masih mending, maksudnya kita bisa keluar kamar. Dulu di Polres tuh bayangin. Gue 3 bulan itu di Polres nggak ada apapun kan. Maksudnya kita nggak bisa keluar, nggak bersentuhan dengan informasi luar. Jadi obrolan kita sebatas obrolan di kamar aja.
Sampai dari yang kita baru pertama kali datang, ada yang baru tuh kita selalu seneng karena ada cerita baru gitu ya. Sampai nih ada momen waktu itu kayak berapa lama ya, sebulan gak ada orang baru gitu masuk kamar. Bisa bingung mau ngomongin apa tau lu kayak. Ngomongin apa ya? Kita udah bahas semua di sini. Bahas hukuman udah, bahas cerita hidup udah, terus sampai yang ada momen. Makanya lu tahu berita-berita di luar ya? Karena Iya, di di sini ada juga. TV bersama, Pantes lu ada. tahu tadi. Ya emang Naruto mati ya? Iya tahu. Dari semua berita dia tadi Naruto. Itu. Jadi Anda jangan salah. Jadi lapas itu nih ya, ini lapas bedanya sama penjara. Dulu kan penjara, sekarang kan namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi kita tuh dibina untuk menjadi masyarakat lagi gitu. Kita ada asimilasi yang program asimilasi yang mau bebas itu mereka bikin ternak lele, ikan koi, bebek sapi, bebek ayam gitu. Terus ada waktu-waktu tertentu kita boleh nonton berbarengan gitu. Kebersamaannya ya. Iya, dan itu memang program dari lapas. Kayak Indonesian Idol lah di karantina. Karantina, betul. Tapi kalau Indonesian Idol karantinanya 4 bulan. Kok di sini ada yang 17 tahun? Mungkin lama programnya. Iya. Tapi lu tadi cerita juga sempat ngeband juga. Iya, di sini di sini aktivitasnya oke sih ya. Maksud gue hal-hal yang hal-hal yang positif untuk warga binaan itu lapas ini petugas pejabat lapas sangat banget mensupport. Kayak contoh gue tuh in charge, maksudnya gue bergabung di Lapas Daben istilahnya. Lapas Da itu kan lapas pemuda. Bergabung di Lapas Daben sejak waktu itu sama Dani juga sempat dia jadi vokalis juga, gue gabung. Dan sekarang gue aktif di situ menjadi vokalis. Itu bukan karena gue bagus, karena tidak ada alat musik yang bisa gue mainkan. Anjing Denny. Kalian percaya Denny bukan karena permasalahan konflik antar band ya, cuman gue bebas. Gue keluar dari band ini. Kenapa bro? Gue bebas. Anjir. Bangsat. Tapi kan kenapa lu gak disuruh stand up bangsat? Ngapain gue stand up di atas? Maksudnya gue stand up ya stand up tuh susah ya. Di depan napi-napi. Di depan napi-napi terus lu ayo stand up. Kan materi ya bikinnya. Iya. Nyanyi aja ya, udah nyanyi ya, udah paling bener nyanyi, udah nggak pakai beban ya. Kangen gak sih lu stand up lagi? Kangen lah, gila. MC gitu. Nih ada momen waktu itu nih. Gua waktu itu udah jalan di sini dari gua terbang ke sini dari Desember. Enggak lah, dari kecil aja. Dari kecil di sini. Gila, gua dari Desember. Waktu itu akhirnya ada di sini Kalapas Cup, turnamen futsal. Turnamen futsal antar blok gitu. Itu di bulan Juni kalau nggak salah. Itu pertama kali gue megang mic dan ngomong depan orang barengan Dani tuh. Dani kan di pesantren sering ya, maksudnya kegiatannya ada ngomong. Lalu kenapa nggak di gereja juga? Nah, curangnya Dani itu Haleluya. Intermezzo dikit, tarik ke belakang. Dani itu sangat amat culas ya. Kenapa? Jadi begitu dia di Polres, dia sudah menentukan bahwa gue mau istiqomah, gue mau tobat. Nanti begitu gue di lapas, gue masuk pesantren. Lah si anjing kan gue gak bisa ikut ya. Terus gue kemana? Makanya kata Denny bener, pindah tempat duduk maksudnya. Kalau agama kan terserah. Iya, tapi Dani selalu kayak gitu. Coba lu masuk pindah agama, dia bilang. Kalau lu masuk Muslim semua semua dosa-dosa lu dihapusin. Terus gue bilang ke dia, dan itu semua SOP agama kayak gitu. Kalau pindah baru masih gitu SOP semua dihapusin. Padahal Denny pas datang udah niat gitu ya. Dia langsung masuk ke pesantren, gue bingung ya. Gue masuk kemana? Gue kagak bisa ikut, gue bilang. Akhirnya udahlah, gue bergabung di kamar biasa, tapi gue tetap aktif di gereja. Terus pernah makan megang mic? Pertama kali megang mic itu Kalapas Cup, gue sama Dani seneng banget di depan banyak orang, tuh seneng banget, wah ngehibur, dar. Terus tidak dibayar dong tentunya, dibayar hanya dengan rokok. Yang penting tapi rokok itu seneng. Tapi kita tuh di sini tuh bener-bener nih ya ngerasain banget yang namanya menghargai. Apa ini? Napi baru. OT, nyebutnya OT itu napi baru, orang tahanan. Botak enggak sih? Iya, begitu kita pertama dipindah ke lapas, pasti pertama dibotakin. Dibotakin. Itu OT pertama, habis dari KPLP dibotakin. Kasusnya emang banyak dia. Iya, kasusnya. Kayaknya kalau dari Kenapa, Pak? Napi ya? Iya. Kasih. Oh, langsung bebas. Emang cuma dihukumnya doang 2 detik doang. Oh, 2 detik aduh. Emang gitu, kasus nyabutin rumput tadi, penjara dicabutin. Enggak, tapi dari tadi si Oki tuh agak-agak nyerempet ya ngomongin soal lapas. Kayak nyaman, hati-hati loh. Lapas tuh bahaya loh. Kalau ngomong kayak gitu, hati-hati. Dia nentuin, aku mau kamar 11 ya. Iya, hati-hati aja. Hati-hati pokoknya soal lapas. Ki, hati-hati ya Ki ya. Karena di sini ada klub bola. Nah, itu. Kebetulan nggak ada kipernya. Nggak ada kipernya. Cocok, jadi Oki. Pernah nonton Death Race kan? Iya. Nah, Death Race kan itu yang gantiin Frankenstein, dijebak kan? Tapi nanti Oki kalau masuk sini tetap jadi cadangan, enggak gitu. Enggak kepake.
Oki itu adalah kiper cadangan kedua. Ketiga. Kiper cadangan ketiga. Ketika di rekrutmen itu skillnya yang dibutuhkan cuma satu. Apa? Kesabaran. Nunggu yang lain di penjara. Tapi itu maksudnya setelah pindah ke sini kegiatan-kegiatan positif itu banyak banget dan mereka pejabat-pejabat sangat suportif. Kita ada band, ayo kita rutin. Gue kan termasuk yang apalagi kita udah lama nggak ada kunjungan karena kita lockdown kan dari bulan Februari. Gini-gini udah syuting-syuting gini juga. Syuting gini sangat dipermudah dong ya nggak? Lu dipermudah kan Nur? Karena memang untuk kepentingannya. Ini berarti udah sekian setahun itu baru pertama kali lagi nih. Iya. Depan kamera. Oh enggak, kemarin ada pernah. Oh, pernah. Dari channel YouTube-nya di Jenpas. Humasnya di Jenpas ada. Tampilnya di penjara doang tapi kan. Iya, di penjara doang. Yang nonton polisi doang. Tapi enggak, itu lucu banget. Jadi interview kampus kehidupan. Terus ada bandnya kan. Ya udah, ayo band satu lagu. Udah kita rekam. Terus udah tayang nih, jebret tayang, yang interview tayang, bandnya tidak. Saking males. Saking jeleknya kayak suara gue tidak lolos sensor. Tapi pas lu datang ke sini, anak-anak Improvindo datang nggak sih? Anak-anak Improvindo datang. Siapa Dari aja? Polres pun, dari Semuanya? Polres tuh sempat yang datang itu Mosidik, Dika, Kang Dika. Gilbas sempat datang, Wawan Cikuk. Kang Cikuk datang. Dia udah nggak. Kenapa Anda mukanya berubah ketika dengar Wawan Cikuk? Karena nggak kelihatan lagi nyanyiin betah di sini. Coba cek di Polda deh. Pantesan giginya bolong kan. Terus udah gitu. McDenny apa? Si Gilbas, Wawan waktu yang di Polres itu ya sempat datang tuh pertama tuh Mosidik barengannya sama Gilbas sama Wawan. Kang Dika sendiri. Isman sibuk sakit. Belum datang Isman? Belum, sakit kayak. Kang Isman, wah, lu sibuk nyari Pokemon. Gak ada waktu. Dia dari Pokemon Atau jadi dia lupa lu di penjara kali, Iya. gak inget. Enggak kok, tapi Isman walaupun begitu dia tetap Isman. Lupa dia untuk menjenguk Reno Venadi. Betul. Nanti Kang Isman kalau nonton harus jenguk. Yang kesini yang pernah itu, yang sampai sini yang pernah cuma Mosidik. Karena waktu itu abis itu mau datang Boris tapi keburu lockdown. Oh, Mosidik pernah kesini? Pernah kesini sekali Mosidik. Kangen nggak main Improvindo? Tampil lagi. Kangen banget. Dan itu juga Anda kayak membahas saya di Improvindo tidak jelas. Saya nih sudah benar-benar terzolimi. Udah dicari pengganti lu katanya. Oh iya? Ada patung Hokben. Yang penting sama lah, mirip gitu-gitu. Kan banyak orang bilang, sampai polisi waktu itu bilang, udah kalian orang-orang kayak lu berdua ini, dia bilang, ketika di penjara setelah ini biasa rata-rata lebih sukses. Dia bilang. Amin Pak, amin. Tapi kita lihat McDani sudah keluar juga belum sukses. Kadang emang doanya kadang nggak semua terkabul. Nah, itu dia. Selalu ada pengecualian di sebuah teori. Ketemu keluarga. Iya. Lu kalau misalnya, berapa tahun lagi sih? Gue belum tahu, gue masih belum inkrah, gue masih kasasi. Kasasi itu berarti Kasasi itu gue putusannya kapan? Bandingnya kapan? Banding sampai mahkamah. Jadi gini, gue di pengadilan negeri itu vonis gue 1 tahun 6 bulan. Oh, 6 bulan. Si McDani 1 tahun 4 bulan karena gue bahan gue akuin punya gue. Nah. Terus jaksanya banding di PT Dani tetap 1 tahun 4 bulan. Gue naik jadi 4 tahun. Oke. Dari situ gue banding lagi, gue banding ke kasasi. Nah ini lagi proses, udah 2 bulan. Kalau berhasil bandingnya lu 1 tahun Kalau 6 bulan. kalau berhasil tahun depan udah bebas lah ya. Maksimalnya itu kalau gue berhasil kemenangan gue adalah balik ke hukuman 1,5 tahun. Kalau gue kalah maksimalnya gue tetap di 4 tahun. Tapi kan itu maksudnya nggak ngejalanin selama itu. Ya itu ada kita proses yang namanya PB, pembebasan bersyarat. Jadi PB itu kita hanya menjalani 2/3 dari masa hukuman. Kalau gue balik ke 1,5 tahun, itu gue bisa langsung urus pulang karena gue sekarang ini posisinya udah dari 1,5 tahun udah lewat 2/3. Oh, gitu. Apa yang kalau bebas yang pertama kali akan lu lakukan apa? Pertama kali yang gue lakukan kalau bebas adalah Udah pasti. di sini kan sudah. Oh iya. Nggak harus keluar. Amit-amit Amit. Nggak, gue keluar itu yang pertama gue lakuin adalah ya pasti keluarga lah. Pokoknya tugas gue hanya satu ketika gue udah bebas. Sampai gue mati adalah tugas gue membagikan orang tua, udah itu aja. Berhenti lah ya sama dunia. Wah, udahlah berhentilah gue udah cukup. Udah cukup ya. Mau apa lagi? Biji udah kerasa. Biji semua. udah dapet rabi. Enggak. Karena orang-orang kayak gua, kayak Dani, orang-orang di entertainment ini, kalau kita masih keluar, masih pakai lagi, cepat atau lambat pasti ketangkap lagi. Udah pasti. Udah ditandain. Udah pasti ditandain dan ditandain gampang banget. Bandingin sama orang-orang yang maksudnya bukan gimana ya, orang-orang yang nobody gitu. Mereka kan susah ngedatanya ini di mana. Ya kalau orang-orang dunia Yang entertainment udah sering di entertain, iya. Tinggal dia cek Instagram, oh di sini. iya, iseng-iseng beradi aja tas dus.
kena kan ya. Udah pokoknya setelah itu udah Kangen cukup stand up lah. lagi. Stand up lagi. Oh, juga gue rencana begitu bebas yang pertama gue kejar adalah bikin special show. Oke. Makanya kemarin kan apa si Dani, no stand up lah ini pas nanti di Komtung, gue bilang tar dulu dan gue bilang gue Kumpulin materi dulu. gue. Setahun di penjara materi dikumpulin. Iya itu. Ya gue mimpinya adalah gue bukan mencari uang tapi ngebuktiin bahwa ini loh Reno udah back to business gitu. Kayak ini Reno sudah kembali. Lu kumpulin materi, stand up, tayangnya di ML dimaki-maki. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setelah gue masuk penjara tidak ada apa-apanya hinaan PSMLI. Semoga Reno bebas tahun depan. Jangan dong. Datang. Kenapa lagi nih? Kenapa lagi? Reno harus udah balik nih. Oh, petugas. Belum boleh balik, Bos. Belum boleh balik. Belum inkrah gua. Semoga cepat hukumannya. Amin. Semoga juga segera bertemu keluarga dan Amin. sukses lagi di Amin. Thank you banget ya. Ada ini nggak salam nggak buat siapa gitu? Terima kasih. Mumpung ini Oh ya. di sini. Ini trip apalagi? Maaf banget ini mah. Oh, ini inget gak sama dia siapa? Enggak juga. Si anjing. Gua mau ngingetin aja. Oh iya keren. Lu belum saatnya pakai. Bener. Harus balik no. Kebebasan. Baru balik nih. Oh udah bisa pulang ya? Udah bisa pulang. Mau ngapain? Mau sama istri? Oh bener sama istri. Kang Dani, mari kita pulang. Gue juga mau pulang ah. Mau nyabu lagi. Enggak dong. Kayaknya kita juga harus pulang ya. Pulang lo semua pulang. Harus pulang ya. Pulang lo semua. Enak nih bisa tidur. Gue pengen menikmati rumah. Ya udah Reno, terima kasih. Thank you banget. Nanti kapan-kapan kita nggak kesini lagi. Kita mainin lagi. Terima Thank you kasih semua. udah nonton. Ini Reno Pinadi banyak yang nyariin. Oh iya. Reno kayak gimana? Kayak gini. Dulu gemuk, sekarang kurus. Wah, iya. Akibat apa? Akibat nyabu. Udah sampai ketemu minggu depan, dadah.